Haleluya. Selamat hari Minggu seluruh jemaat yang terkasih. Selamat kita berjumpa kembali sekalipun dalam ibadah online. Tapi kita yakin dan percaya hadirat Tuhan kita akan rasakan secara pribadi, lepas pribadi. Kita mau menyembah Tuhan, kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berbakti lagi, kami memuliakan, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu itu memuliakan nama Tuhan. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, sehingga berkat kebenaran firman Tuhan, sukacita dari surgawi itu memenuhi hati dan pikiran kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap mau bergirang bagi Tuhan? Siap kita memuji nama Tuhan? Haleluya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Dialah segalanya, Dia bagi. Dialah segalanya, Dia bagiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kekuatan lewat firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan berkati mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masih ibadah online ya. Minggu depan kita sudah bisa ibadah tatap muka. Minggu pertama bulan Maret. Jadi kita berdoa terus supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa segera memasuki masa endemi. Nah, sesuai dengan arahan pemerintah, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa itu selalu ya. Dan Februari sudah mencapai puncak daripada Omikron. Kita berdoa supaya mulai Maret dan seterusnya semakin menurun. Menurut berita, Indonesia mencapai rekor tertinggi ya untuk percepatan dalam penyembuhan kasus Omikron yang ada saat ini. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Allah sebagai perenungan kita sesuai dengan apa yang lagi tren ya atau viral di berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Mari kita membuka kitab Amsal pasal 23. Amsal 23. Sudah buka Alkitab? Handphone yang ada Alkitabnya? Amsal 23 ayat 4 dan ayat 5. Kita baca bersama firman Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari ini kita mendapati di berbagai televisi maupun di berbagai media sosial ya, seorang influencer, seorang YouTuber, seorang afiliator yang namanya Indra Kents dinyatakan sebagai tersangka ya di dalam kasus trading ilegal yang namanya Binomo. Nah, hal ini akan saya bahas secara tersendiri nanti di vlog YouTube yang bukan ibadah pada hari Minggu ya, vlog harian itu. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana si tersangka ini, anak muda ini yang selalu mengaku-ngaku sebagai crazy rich dari Medan ya, seorang sultan ya, istilah orang-orang kaya. Dia memamerkan banyak kekayaan, dia memamerkan rumah mewah, mobil-mobil mewah, ya, jam tangan harga miliar dan sebagainya untuk memancing orang-orang untuk ikut di dalam trading atau binomo yang dia menjadi afiliatornya di sana, dan dia mengeruk banyak sekali kekayaan di sana. Banyak orang ya, anak-anak muda maupun yang udah nggak muda lagi, kemudian tergiur, terpancing ya, karena memang media sosial itu kan daya tariknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Itu sebabnya disebut influencer, tokoh-tokoh seperti ini ya, orang-orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Ada banyak orang ingin cepat kaya, ada orang yang ingin secara instan bisa mendapatkan kekayaan. Tetapi kemudian kita belajar dari seorang raja yang pernah tercatat sebagai orang terkaya ya, raja yang terkaya di seluruh Israel, raja yang begitu populer di seluruh dunia. Dialah Salomo, penulis kitab Amsal ini. Nah, Salomo tidak menentang kekayaan karena dia sendiri orang kaya, satu. Yang kedua, dia sendiri banyak menulis di Amsal bahwa orang yang bekerja keras itu layak kok menerima kekayaan. Tetapi kemudian menjadi masalah ketika kekayaan itu menjadi niat utama, menjadi motivasi utamanya dalam menjalani hidup. Salomo tidak menentang kekayaan sekali lagi, tetapi dia mengingatkan bahwa kekayaan adalah berkat daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman khususnya wajar kalau dia bekerja keras kemudian dia menjadi kaya. Seperti itu, nggak masalah. Tetapi kemudian dia sedang mengatakan di ayat 4 ayat 5 sebagaimana yang dialami oleh influencer muda yang sudah ditersangka di tahanan polisi ini. Dia begitu luar biasa pamer kekayaan
Tetapi kemudian dalam sekejap media memberitakan, polisi memberi keterangan bahwa beberapa rekeningnya telah ditutup, diblokir, sehingga tentu saja dia menjadi orang yang tidak dapat mengakses uang yang begitu banyak, ya, miliaran. Dengan demikian banyak yang memprediksi udah selesai, bangkrut dia. Nah, inilah yang Salomo katakan di ayat 5 itu, kalau engkau mengamat-ngamatinya, bagi orang yang pengen kaya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, influencer ini mengatakan Tuhan pun tidak dapat memiskinkan dia. Pernah, walaupun dia nadanya bercanda, waktu itu dia bilang, saya bercanda kok. Tetapi ini ternyata begitu berdampak serius, ya, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan mudah, dengan cepat, apalagi dengan cara ilegal, itu menghasilkan sesuatu yang menyakitkan dan pahit. Belum ancaman penjara, dikatakan kalau dia kena beberapa pasal bisa 20 tahun hukuman penjara. Betapa menyedihkan. Nah, inilah orang-orang Kristen khususnya ketika mempunyai niat menjadi kaya karena pengaruh-pengaruh seperti ini, ya, dia terobsesi untuk menjadi kaya raya sebagaimana melihat orang lain kaya, maka adalah sesuatu yang menyedihkan, kata Salomo. Salomo, raja yang begitu luar biasa kekayaannya, kekuasaannya, akhirnya di dalam kitab Pengkhotbah, nama lain dari Salomo adalah Pengkhotbah, dia mengatakan bahwa betapa sia-sianya ketika segala sesuatu itu menjadi dasar manusia, ya, yang disebut kekayaan itu. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-5 dikatakan begini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, niat menjadi kaya itu ternyata ditegaskan oleh Salomo menjadi kecintaan. Cinta akan uang, cinta akan kekayaan. Nah, kalau begitu saya dan saudara mungkin teringat ayat yang sangat populer dari Rasul Paulus di dalam surat 1 Timotius, ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, Rasul Paulus menuliskan begini. Ya. Ayat 9 dan ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan, orang yang ingin kaya masuk dalam pencobaan, niat menjadi kaya, jadi hatinya itu telah terjerat, dikatakan dalam berbagai nafsu yang hampa. Di ayat 10 dikatakan, ini dasarnya kenapa orang itu akhirnya menjadi obsesi yang luar biasa, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan hanya soal binomo, bukan hanya influencer muda ini, saudaraku, tetapi orang bisa korupsi, orang bisa berbisnis dengan cara-cara ilegal. Karena apa? Karena ingin kaya. Tetapi Alkitab berkatakan bahwa itu semua akar dari segala kejahatan. Menjadi kaya adalah sesuatu yang Alkitabiah juga jika dia itu ada di dalam kebenaran, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menentang orang menjadi kaya. Bahkan Tuhan dikatakan memberkati orang bisa menjadi kaya. Salomo mengatakan juga dalam Amsal bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi betapa Tuhan juga memberkati orang kaya, tetapi tentu hati orang itu harus mengingat bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Jadi ketika dia bekerja, dia berusaha, bahkan hamba Tuhan pun melayani, dia harus punya motivasi yang benar. Bukan karena uang, tetapi dia sadar bahwa dia harus mengerjakan karena itu ada hal-hal yang luar biasa yang berkenaan dengan kehidupan rohani, saudaraku. Nah, di ayat 11 dalam 1 Timotius 6 tadi katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, maksudnya jemaat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan Allah, jauhilah semuanya itu, jauhi niat untuk menjadi kaya, jauhi motivasi mengejar kekayaan, cinta uang itu. Tetapi dikatakan apa? Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, jauhi niat
motivasi, cinta uang. Tetapi yang dikejar apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini hal-hal yang rohani, saudaraku, yang harus dikejar secara rohani. Jadi ketika dia bekerja, dia sadar bahwa hal-hal yang dia lakukan ini, ya, keterkaitannya itu dengan kehidupan rohani. Jadi ketika dia bekerja, berusaha dengan benar dalam tuntunan kebenaran firman Allah, maka hasilnya pun dia tahu itu bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk kesenangannya, tetapi untuk memberkati orang lain. Saudara, bahwa kekayaan itu berasal dari hati seseorang, berasal dari kehidupan yang telah diubahkan Tuhan, kehidupan yang telah diberkati secara rohani sehingga kekayaan itu timbul. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, Paulus memuji jemaat Makedonia. Dikatakan mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi mereka orang yang bisa membantu orang lain dari kemiskinannya, bukan dari kekayaan. Nah, kekayaannya di mana? Dalam hidupnya, dari hatinya, manusia rohaninya, saudaraku. Jadi kekayaan dimulai dari situ. Ketika senantiasa kehidupannya adalah memberi. Karena Paulus mengatakan pertama-tama mereka bisa melakukan ini karena pertama-tama mereka menyerahkan hidupnya kepada Allah, lalu menyerahkan hidupnya kepada kami. Jadi mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Jadi orang bisa menjadi kaya ketika dia bersandar kepada Tuhan, sehingga bisnisnya pun benar, ya, perdagangannya pun benar, ya. Dia mencapai karir yang sukses dengan cara yang benar, tidak dengan menjegal orang lain, berkat bagi banyak anak buah, mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Itu kekayaan dari hatinya, dari hidupnya. Bukan dia justru dapat jabatan, dia mengeruk kekayaan dari negara, dari rakyat yang ia pimpin. Itu jahat, saudaraku, kata firman Allah. Tetapi orang Kristen, yuk kita menjadi kaya dengan mengejar hal-hal yang benar, hal-hal yang berasal dari kehidupan rohani. Sehingga kita tahu, kalau kita menjadi kaya, kita tahu untuk apa kekayaan kita. Ingat, ada mantan gubernur Kristen yang sekarang menjadi komisaris utama Pertamina, Ahok. Ya, terlepas ada hal yang tidak kita setujui, tetapi ketika dia menjadi pejabat, dia mengatakan saya tidak mencari kekayaan, tetapi dia sengaja mengejar bagaimana dia bisa menduduki satu jabatan supaya dia bisa memberkati banyak orang. Karena bapaknya pernah menanamkan nilai yang sangat hebat. Kalau kamu menjadi orang kaya karena kamu pengusaha, kamu hanya dapat menolong sedikit orang, terbatas. Tapi kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa menolong jauh lebih banyak orang. Itu sebabnya ketika Ahok menjadi pemimpin, dia bukan korupsi. Dia tidak menjadi kaya dengan hasil korupsi, tetapi justru dia menyatakan kekayaan imannya dengan menggunakan uang negara bagi kepentingan rakyat. Saudaraku, di sini dikatakan, ya, bahwa apa yang dikatakan di sini itu sesuai dengan yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 6. Ya, kalau kita melihat, ya, di ayat 19 dan 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, ini yang seperti Paulus katakan tadi. Jadi fokusnya adalah kebenaran sorga. Itulah yang menjadi kekayaan anak-anak Tuhan. Jadi ketika dia kaya juga secara jasmani, dia tidak terikat hatinya dengan kekayaan, tapi dia tahu mengelola kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan dan untuk kepentingan sesama. Nah, saudaraku, sesungguhnya bagi orang Kristen yang punya kekayaan rohani, dia sudah bekerja keras tetapi belum beruntung juga mendapat kekayaan. Ya, seperti saya misalkan, teman-teman saya ada pendeta yang sudah punya gereja permanen, sudah punya rumah permanen, sudah punya mobil. Saya belum, saudaraku. Tetapi itu tidak membuat sukacita saya melayani Tuhan berkurang, ya. Kekayaan itu berasal dari kehidupan saya secara rohani terlebih dulu. Karena itu Ibrani pasal 13 mengatakan begini, ya, ayat yang kelima.
Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Hamba Tuhan boleh nggak punya kekayaan? Bisa aja kalau Tuhan berkati, tetapi jadi hamba uang ya tidak boleh. Alkitab mengatakan jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini yang saya yakini, saudaraku, ketika saya melayani Tuhan, ya, bahwa kita nggak akan kekurangan kok, ya. Tetapi di sini dikatakan jangan jadi hamba uang. Saya dulu waktu awal-awal bertamat sekolah kitab, saya terobsesi dengan banyak pendeta-pendeta sukses dan kaya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya pengen seperti mereka. Waduh, pengen punya jemaat yang ribuan, gereja yang megah secara bangunan. Lalu kemudian saya pengen naik Mercy kayak mereka, ya, kesana kemari naik pesawat. Waduh, itu jadi obsesi, saudaraku. Ternyata saya pun merasakan kok, bukan hanya jemaat umum, ya, hamba Tuhan pun pernah merasakan itu. Saya pernah terobsesi kalau malah saya bisa seperti itu. Tapi kemudian seiring waktu Tuhan mengajarkan saya, bertahun-tahun melayani, saya menyadari bahwa Tuhan tidak membawa saya untuk menjadi kaya raya secara jasmani, tetapi saya harus menjadi orang yang selalu bersyukur. Karena dalam keadaan seperti sekarang saya nggak kaya, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga saya. Kami tetap berkecukupan, dan saya melupakan semua apa yang saya impikan dalam jalur yang salah. Seperti Paulus bilang, karena cinta uang, maka orang diselewengkan dari iman. Saya pun hamba Tuhan pernah seleweng Tuhan, dan dari Tuhan, ya, seleweng iman, motivasi salah. Tapi akhirnya kemudian Tuhan ingatkan, saya kemudian berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, dan saya sangat bersuka cita. Meskipun secara materi saya masih masih kontrak rumah, baru punya motor, ya, tidak punya gereja permanen, masih menumpang di rumah jemaat, tetapi saya bersuka cita karena kekayaan yang saya punya adalah, pertama, keluarga saya yang di rumah, ya, yang kedua, keluarga jemaat GPD House of Blessing yang senantiasa setia datang beribadah dan melayani Tuhan. Lalu saya juga diberikan sukacita, kekayaan saya bertambah ketika ada siaran-siaran YouTube dan online ini. Ternyata ada banyak anak Tuhan di luar sana yang ikut bergabung beribadah atau mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Haleluya. Sebab itu Paulus mengatakan juga di dalam 2 Timotius tadi ayat yang ke-8-nya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi yuk kita di hari-hari seperti ini tetap bersyukur. Jangan terpengaruh. Ingatkan anak cucu kita, jangan ikut-ikutan para influencer untuk menjadi kaya secara instan. Tapi biarlah kalau Tuhan izinkan menjadi kaya, itu karena proses kehidupan, karena pelayanan kita, pekerjaan kita yang dilakukan seturut dengan kebenaran firman Allah. Maka ketika kita diizinkan Tuhan menjadi kaya, kita ingat dari mana kekayaan itu berasal dan untuk siapa kekayaan itu kita kelola. Ini yang dapat menjadi renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan berdoa syafaat dan juga akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Bagi jemaat GPD House of Blessing, jangan lupa hari Rabu jam 7 malam kita ada ibadah tengah minggu via Google Meet. Linknya akan dibagikan oleh sekretaris di grup WA. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur siang hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana sepanjang minggu kami telah dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, kami sudah diberkati sepanjang minggu dan kami siap untuk menyongsong minggu yang akan datang juga dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima setiap persembahan, pujian, penyembahan dari umat-Mu secara rohani. Kami datang kepada Tuhan memberikan persembahan, dan secara jasmani juga secara materi kami memberikan persembahan, pengembalian persepuluhan, dan juga persembahan diakonia, persembahan korban tatang dan sebagainya. Kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan bukan kami berkelebihan, tetapi karena Tuhan telah mencukupkan segala sesuatunya. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu yang saat ini di rumah masing-masing ketika mereka sedang isoman, sedang mengalami COVID. Tuhan jamah agar mereka disembuhkan. Yang sedang dalam masa pemulihan, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka agar mereka pulih kembali dan dapat beraktivitas lagi. Jemaat Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun mungkin di rumah-rumah sakit, jamah satu persatu Bapa. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa kesembuhan terjadi atas umat-Mu ketika mereka memanggil nama-Mu, melihat kepadamu dengan iman. Kami percaya Tuhan memberkati dengan kesembuhan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami serahkan Tuhan kehidupan jemaat dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan. Dalam setiap tantangan kehidupan, Tuhan berikan solusi, berikan jalan keluar, sehingga umat-Mu tetap dapat menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita karena Tuhan yang menolong. Kami berdoa Bapa bagi bangsa kami agar segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 untuk masuk di masa endemi, di mana kami dapat menikmati kebebasan dalam beraktivitas, sekolah, bekerja maupun beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para kepala daerah sampai kepala-kepala lingkungan, semuanya Tuhan dapat melaksanakan program pemerintah khususnya untuk pemulihan dari COVID-19, baik itu pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan mengasihi Indonesia. Kami berdoa Bapa, kiranya perang yang saat ini sedang terjadi di Ukraina, Tuhan ingatlah ada banyak anak-anak-Mu yang berseru-seru memanggil nama-Mu untuk menolong Ukraina dari invasi Rusia, apapun alasannya, bahwa ada banyak orang Kristen yang terbunuh karena peperangan ini. Ada banyak umat manusia yang akan terbunuh karena peperangan ini. Selamatkan Tuhan jiwa-jiwa yang ada di sana. Tuhan tolong gerakkan hati dari pemerintah Rusia untuk menarik pasukannya. Tuhan tolong agar pasukan sekutu juga tidak mengemukakan hegemoni kekuasaannya untuk saling berperang, tetapi masing-masing Tuhan mendapatkan solusi, jalan damai, agar Tuhan Ukraina segera Tuhan selesai dari peperangan. Kami memohon rahmat-Mu di dalam nama Yesus. Selamatkan jiwa-jiwa dari peperangan yang mematikan ini. Tuhan tolong berbelas kasihan atas Rusia, atas Ukraina di dalam nama Yesus. Bapa dalam sorga, ini doa sembahyang dan ucapan syukur kami, permohonan kami yang dinaikkan kepadamu, yaitu nama di atas segala nama, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini doa sembahyang kami menutup ibadah pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menjadi bagian kita semua mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati bersama katakan amin.
Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.